Selamat pagi, salam Anjali Meta, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Endang Pujiati. Di sini kita akan belajar pelajaran agama Buddha, kelas 11. Sebelum pembelajaran, marilah kita membacakan doa Namaskara Pata bersama-sama. Silahkan anak-anak merangkapkan kedua tangan di depan dada dan mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantam Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam Anjali Meta, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang bab 1 tentang moralitas. Kompetensi inti yang kita pelajari yaitu KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar 3.1, menganalisis pengetahuan tentang aspek-aspek dan pengklasifikasian sila. Kemudian indikator yang ingin kita capai yaitu 1. Menjelaskan sila dalam kitab Visuddhimagga. Indikator kedua, menguraikan ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Indikator ketiga, memberi argumentasi tentang antara teori dan praktek ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar di kalangan masyarakat Buddhis. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan sila dalam kitab Visuddhimagga, menyebutkan unsur sila dalam jalan mulia berunsur 8. Materi kita adalah hari ini moralitas. Yaitu sebelum Ibu jelaskan, maka kita harus tahu dulu apa itu moralitas, bagaimana moralitas dalam agama Buddha, apa fungsi dan wujud dari sila atau moralitas, bagaimana menjadi manusia yang bermoral di masyarakat. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang moralitas. Moralitas dalam istilah Buddhis dikenal dengan istilah sila. Sila pertama kali diajarkan oleh Buddha dalam khotbah pertama beliau yang disebut Dhammacakkappavattana Sutta. Sila mencakup semua perilaku dan sifat-sifat baik dan termasuk ajaran moral dan etika agama Buddha. Begitu penting sila ini karena merupakan dasar atau fondasi dalam pengamalan ajaran Buddha. Berikutnya, moralitas dalam jalan mulia berunsur 8. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ucapan yang benar.
perbuatan benar, dan penghidupan benar. Ibu akan jelaskan nanti satu persatu. Buddha menguraikan sila dalam Jalan Mulia berunsur 8 Arya Atang Ika Maga sebagai sikap mental yang terwujud dalam ucapan benar sama waca, perbuatan benar sama kamanta, dan penghidupan benar sama ajiwa. Dengan demikian, ketiga hal ini dapat dinyatakan sebagai indikator dari moralitas. Kualitas moral manusia dapat diketahui dari kualitas ucapan, perbuatan jasmani, dan penghidupannya atau cara mencari nafkah. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu dari penjelasan 3 kelompok sila tadi. Yang pertama yaitu perbuatan benar. Perbuatan benar adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan kata lain, perbuatan benar adalah perbuatan yang didasari oleh sifat kedermawanan dan cinta kasih. Perbuatan yang termasuk perbuatan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan menghargai hak hidup makhluk lain yang terwujud dalam menghindarkan diri dari membunuh atau disebut panatipata. Perbuatan benar yang kedua yaitu perbuatan menghargai hak milik orang lain yang terwujud dalam menghindarkan diri dari mengambil barang yang tidak diberikan atau adina dana wera manis. Perbuatan benar yang ketiga adalah perbuatan menghargai hubungan personal yang terwujud dalam menghindarkan diri dari perbuatan asusila, kamesu micacara wera mani. Kemudian Ibu akan jelaskan yang kedua, ucapan benar. Ucapan benar adalah ucapan yang tidak didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ucapan yang termasuk dalam ucapan benar adalah 1. Ucapan yang jujur atau tidak berbohong, musawada wera mani. Ucapan benar yang kedua, ucapan yang mendamaikan dan tidak memecah belah atau tidak memfitnah, pisunaya wacaya wera mani. Ucapan benar yang ketiga, ucapan yang sopan atau tidak berbicara kasar, parusaya wacaya wera mani. Ucapan benar yang keempat, ucapan yang bermanfaat atau tidak omong kosong, sampa palapa wera mani. Kemudian penjelasan yang ketiga yaitu tentang penghidupan benar. Penghidupan benar merupakan cara menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Contoh penghidupan benar seorang pelajar yaitu harus menjalankan tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya dengan baik dan tekun. Sebaliknya, jika seorang pelajar sering membolos, jarang mengerjakan tugas, malas belajar, dan menyontek saat ulangan, maka itu merupakan pelajar yang berpenghidupan salah. Nah, di dalam Kitab Anguttara Nikaya 5177, Buddha mengajarkan untuk menghindari 5 perdagangan. Salah satunya yaitu yang pertama berdagang senjata, yang kedua berdagang makhluk hidup, ketiga berdagang daging, 4 berdagang zat-zat yang memabukkan, kelima berdagang racun. Nah, kemudian apa sih fungsi sila dan wujud dari sila? Fungsi sila yang pertama adalah menunjukkan sikap batin atau kehendak. Sila dikatakan sebagai sikap batin atau kehendak karena
Ucapan dan perbuatan yang dilakukan selalu didahului oleh niat dalam pikiran. Kedua, menunjukkan penghindaran. Maksudnya, sila menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghindari diri dari 3 hal, yaitu menghindari diri dari mengucapkan ucapan tidak benar, menghindari diri dari perbuatan tidak benar, dan menghindari diri dari menjalankan kehidupan yang benar. Kemudian fungsi yang ketiga, menunjukkan pengendalian diri. Maksudnya, seseorang yang mempraktekkan sila mampu untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan pelanggaran. Ada 5 macam pengendalian diri, yaitu pengendalian diri dengan melakukan peraturan kebikuan. Yang kedua, pengendalian diri akan mempanca indera agar tidak mengakibatkan terjadinya perbuatan tidak baik. Pengendalian diri dengan pengetahuan, maksudnya perenungan dalam menggunakan kebutuhan. Pengendalian dari kesabaran, yaitu berusaha bersabar dalam menghadapi segala situasi. Pengendalian diri dengan semangat, yaitu mengerahkan semangat untuk menghindari sifat serakah, kebencian, dan kebodohan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menunjukkan tiada pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya, seorang siswa yang taat terhadap tata tertib sekolah tidak membolos saat pelajaran berlangsung. Itulah fungsi dari sila. Kemudian wujudnya yaitu wujud dari sila adalah kesucian. Jika seseorang melakukan sila dengan baik, maka wujudnya adalah ketertiban dan kesucian. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana menjadi manusia yang bermoral. Nah, sila merupakan praktek moral bukan hanya teori, tetapi latihan dan pembiasaan untuk berperilaku baik. Sila tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas sehari-hari. Seseorang mulai dari bangun tidur pagi hari sampai akhir aktivitas malam hari. Manusia bermoral berarti manusia yang mempraktekkan nilai-nilai moralitas, bukan sekedar manusia yang mengerti tentang nilai-nilai moralitas. Ucapan dan perbuatan apapun yang dilakukan merupakan cerminan dari moralitasnya. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia bermoral, orang setiap saat harus mengendalikan ucapan dan perbuatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, moralitas sangatlah penting karena moralitas sebagai perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Apabila yang dilakukan seseorang itu etika norma yang berlaku di masyarakat, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik. Begitu sebaliknya, jika tidak memiliki ucapan, perbuatan baik, dan penghidupan baik, maka seseorang tersebut dicap amoral. Di dalam agama Buddha, untuk menjadi orang yang bermoral harus memiliki sifat hiri dan otapa, yaitu hiri adalah sikap malu untuk berbuat jahat, dan otapa adalah sikap takut akan akibat perbuatan jahat. Maka dari itu, kita sebagai umat Buddha harus mampu mengembangkan sikap hiri dan otapa. Dengan sikap hiri dan otapa itulah kita bisa menjadikan diri kita ini menjadi orang yang bermoral. Sekian yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu akhiri materi ini, maka Ibu akan memberikan latihan soal, yaitu Ibu akan memberikan link yang akan Ibu letakkan
yaitu soalnya adalah jelaskan apa pendapat kalian mengenai video yang ada di link berikut. Linknya akan Ibu share kepada kalian melalui grup WhatsApp atau di HP kalian. Kemudian kalian mengerjakan tugasnya dan berikanlah argumentasi dan pendapat kalian. Kemudian nanti kalian presentasikan di kemudian hari. Sekian dari penyampaian Ibu. Dan Ibu akhiri, salam Anjali Meta, Swati Hotu, Namo Buddhaya.